Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reksi Bagaskara dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Mercubuana. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas besar satu saya dari mata kuliah Konversi Energi. Untuk tugas besar satu saya berjudul Pompa dan Sistem Pemompaan. Uh, Untuk presentasinya itu saya pertama pendahuluan atau tentang pompa, kemudian macam-macam pompa, dan terakhir pengkajian pompa. Apa yang dimaksud dengan pompa dan sistem pemompaan? Mungkin dari rekan-rekan ada yang sudah tahu ya. Kalau yang belum tahu, saya akan menjelaskan. Pompa memiliki dua kegunaan utama. Yang pertama, memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat yang lain, misalnya air pada bawah tanah dipindahkan ke tangki penyimpanan air. Kedua, mensirkulasikan cairan sekitar sistem, misalnya pendingin atau pelumas yang melewati mesin-mesin. Berikut ini dari gambar salah satu contoh sistem pemompaan sistem pemompaan dalam sebuah industri di perusahaan-perusahaan. Biasanya pompa ini bertujuan untuk pompa untuk fluida, cairan, maksudnya air ataupun gas. Komponen utama sistem pemompaan yang pertama pompa, kedua mesin penggerak motor listrik, motor diesel atau sistem udara. Pemintaan yang digunakan untuk membawa fluida. Keempat, keran digunakan untuk mengendalikan aliran dalam sistem. Kelima, sambungan, pengendalian dan instrumentasi lainnya. Ketujuh, peralatan penggunaan akhir yang memiliki berbagai persyaratan, misalnya tekanan dan aliran, yang menentukan komponen dan susunan sistem pemompaan. Contoh alat pengukur panas, tangki, dan mesin hidrolik. Untuk prinsip kerja pompa tersebut, dari aliran masuk itu melewati impeller ataupun melewati poros dan ke rumah poros hingga aliran buang. Inilah contoh dari gambar prinsip kerja pompa ya. Mungkin rekan-rekan semuanya memahami dengan melihat gambar prinsip kerja pompa tersebut. Kemudian macam-macam pompa. Pompa terbagi menjadi 3. Macam-macamnya itu yaitu perpindahan positif, dinamik lainnya. Untuk penggolongan pompa perpisahan positif berdasarkan cara perpindahannya. Pompa reciprocating jika perpindahan dilakukan oleh maju mundurnya jarum piston. Pompa reciprocating hanya digunakan untuk pemompaan cairan kental dan sumur minyak. Pompa rotari jika perpindahan dilakukan oleh gaya putaran sebuah gear, cam, atau baling-baling dalam sebuah ruangan bersekat pada casing yang tetap. Pompa rotari selanjutnya digolongkan sebagai gear dalam, gear luar, lobe, dan baling-baling dorong dan lain-lainnya. Pompa dinamik juga dikarakteristikan oleh cara pompa tersebut beroperasi. Impeller yang berputar mengubah energi kinetik menjadi tekanan atau kecepatan yang diperlukan untuk memompa fluida. Kemudian jenis-jenis pompa dinamik. Ada pompa aksial dan pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal, komponen dan cara kerjanya. Kemudian pengkajian pompa, bagaimana menghitung kinerja pompa, kerja yang
ditampilkan oleh sebuah pompa merupakan fungsi dari head total dan berat cairan yang dipompa di alam jangka waktu yang diberikan. Daya batang torak pompa atau PS adalah daya HP yang dikirimkan ke batang torak pompa dan dapat dihitung sebagai berikut. Daya batang torak pompa, kendala untuk di case terlebih dulu, mohon maaf ya sebentar. Maaf. Tadi bagaimana menghitung kinerja pompa? Daya batang torak pompa atau PS sama dengan daya hidrolik HP atau efisiensi dibagi efisiensi pompa, atau efisiensi pompa sama dengan daya hidrolik per daya batang torak pompa. Keluaran pompa, daya HP air atau daya HP hidrolik adalah daya HP cairan yang dikirimkan oleh pompa dan dapat dihitung sebagai berikut. Daya hidrolik HP sama dengan debit aliran dengan satuannya meter kubik per detik dikali head pembuangan dikurangi head penghisapan dalam satuannya meter dikali P atau massa jenis fluida dalam satuannya kilogram per meter kubik dikali percepatan gravitasi dalam satuannya meter per detik kuadrat per 1000. Begitulah untuk cara rumus dalam daya hidrolik. Untuk itu saya akhiri presentasi yang saya jelaskan tadi tentang pompa. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.